Membangun rumah di atas tanah datar adalah hal biasa. Tetapi membangun rumah di tanah berbukit dan memiliki kontur tanah yang menurun membutuhkan penanganan tersendiri. Rumah yang dibangun di atas tanah berkontur akan sangat kaya kreasi ruang. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatan lahan yang ada bisa menciptakan ruangan-ruangan unik dan bermanfaat, sehingga lebih banyak pula variasi yang ada. Seperti bangunan berikut yang memiliki nama Labo de Mori. Bangunan tersebut merupakan perpaduan dari rumah, kantor, dan ruang terbuka kreatif untuk publik. Tempat ini kita sebut sebagai Labo de Mori. Labo adalah laboratorium, nama konsultan kami, konsultan desain dan arsitektur. De Mori adalah hutan. Artinya hutan Labo ini, atau kita sebut sebagai Labo de Mori itu adalah kita dedikasikan untuk teman-teman bisa sharing di sini, berkumpul bersama-sama begitu ya untuk sharing ide dan sebagainya. Luas dari Labo de Mori ini adalah 1.300 meter persegi, sedangkan rumah yang kita telah bangun atau kita sebut sebagai rumah ke-1 itu luasnya adalah 60 meter persegi, seperti itu. Rumah dan kantor ini dibangun di atas lahan yang luas serta berkontur menurun. Bangunan yang didirikan memiliki desain yang tidak biasa, namun selaras dengan suasana pohon dan tumbuhan di sekelilingnya. Hunian bersebelahan dengan bangunan kantor firma arsitektur yang dimilikinya ini mempermudah mobilitas sang pemilik. Bangunan kantor dan rumah yang didominasi dengan kaca membuat suasana modern dan alami. Tampak sisi samping rumah ini memiliki tanaman rambat yang berfungsi untuk mereduksi panas. Hal tersebut dikarenakan beberapa sisi rumah bergaya compact ini menggunakan material kaca. Tidak hanya itu saja, material lain yang digunakan berupa baja, semen, ataupun beton. Labo 1 ini terdiri dari gabungan antara struktur arsi, reinforced concrete, dan baja. Selain itu, bahan fasadenya kita gunakan di dalam dan di luar. Sebetulnya kalau yang kita jujur material, jadi yang memang semen kita ekspresikan sebagai semen ya, hanya dilapisi semacam pelapis yang transparan. Baja juga kita tunjukkan sebagai baja begitu. Yang material yang lain adalah kalau material atap mungkin terdiri dari yang tadi separuhnya adalah memang beton, cor gitu. Yang separuhnya lagi kita gunakan yang lebih ringan materialnya. Yang sebelah yang ringan ini kita gunakan atapnya namanya UPVC. Atap UPVC. Bahan claddingnya yang selain beton ada kaca, kemudian juga skinnya kita pakai double wire mesh lah. Jadi rangkaian kawat double baja ya, seperti itu. Bangunan rumah berkonsep hybrid yang hanya memiliki luas 60 meter persegi ini membuat pemilik sangat cermat dalam memanfaatkan ruang yang ada. Dapur kotor ditempatkan pada lantai dasar dengan nuansa terbuka dan natural. Dapur kotor selain digunakan untuk keperluan keluarga, dapat juga digunakan sebagai servis area kantor. Sedangkan untuk akses menuju lantai utama, entrance menggunakan tangga ulir yang terbuka dari baja. Pengertian hybrid adalah penggabungan dua unsur yang berlawanan, tetapi tetap mempertahankan karakter unsur-unsur tersebut. Konsep hybrid baru mulai dikenal oleh masyarakat umum sejak diterapkannya pada konsep mobil hybrid, yaitu konsep yang menggabungkan dua sistem bahan bakar, listrik, dan BBM. Tapi ternyata konsep hybrid tidak hanya bisa diterapkan pada mobil, namun bisa juga diterapkan dalam arsitektur dan interior. Pada lantai utama ini, kita akan langsung menemukan sebuah ranjang lengkap dengan meja belajar dan perlengkapan lainnya. Untuk memberikan privasi, maka digunakan tirai yang dapat dibuka tutup. Sedangkan area terdekat berupa dapur bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Area lantai utama ini juga terdapat meja makan dan juga living room.
seluruh furniture yang digunakan memiliki ukuran compact yang tidak terlalu besar. Hal tersebut untuk menyiasati agar furniture tidak memakan banyak space yang mengakibatkan rumah menjadi sempit. Jadi furniture yang ada kita pilih memang menyesuaikan space yang ada, gitu ya. Jadi modul-modul yang jadi sebenarnya juga waktu kita mendesain rumah kita, denahnya pun sebetulnya kita buat modul-modul sesuai dengan furniture yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita punya ya, semacam itu. Karena bangunan tidak terlalu luas, maka ditambah lantai tambahan berupa mezanin. Lantai ini digunakan untuk kamar anak dan kamar utama. Mezanin digunakan agar mempertahankan ketinggian langit-langit, sehingga lantai utama tidak berkesan sempit. Sedangkan partisi yang digunakan pada kamar masih berupa tirai yang dapat dibuka jika tidak sedang digunakan. Sedangkan kamar anak dibuat seakan berada di ruang loteng. Bangunan rumah yang tidak besar meskipun dibangun di atas lahan yang sangat luas memang memiliki alasan tersendiri. Selain agar bisa menciptakan ruang terbuka kreatif untuk publik, pemilik juga memiliki tujuan untuk menciptakan ruang bermain yang luas untuk anak-anaknya, agar mereka bisa menikmati alam yang indah dan segar di luar ruangan. Dan tentu saja supaya mengajarkan mereka sejak dini tentang pentingnya mencintai alam saat ini.